ya Tuhan. Saat kami datang kepada Tuhan, saat kami ada di altar Tuhan, maka mujizat sesuatu terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, bahkan yang berbeban berat terima kelegaan. Karena kami percaya kami Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang hadir di tengah-tengah kami. Biar kiranya setiap pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kami telah memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Saatnya kami akan membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami masing-masing, tidak terkecuali siapapun kami yang hadir pada siang hari ini, jamah dan diberkati oleh Tuhan. Kami akan pulang dengan kemenangan, kami akan pulang dengan kesembuhan, kami akan pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa, urapi dan pakai hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Silakan duduk, shalom. Apa kabar? Wah, luar biasa ya, nggak biasa di luar ya. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini hari yang berbahagia, bersukacita, karena kita ada di rumah Tuhan, amin. Lebih dari itu kita juga bersyukur karena gembala kita berulang tahun gitu ya. Pagi-pagi tadi sudah ramai di grup WA ya. Ternyata hari ini tidak kebetulan saya kemari ada yang berulang tahun ya sekalian ya. Dan hadiah ulang tahun pada hari ini firman Tuhan saya sampaikan dengan judul antusias ya. Tetap antusias? Nah gitu ya. Kalau saya katakan antusias, Bapak Ibu semangat. Ya. Antusias? Semangat gitu loh. Antusias? Semangat? Mantap. Nah Bapak sekalian, ini sangat penting dalam kehidupan kita. Akhirnya ini banyak orang yang gak antusias lagi. Melayani asal-asalan, ya, menjalani hidup seperti rutinitas seperti itu. Nah kita mau ya, firman Tuhan menghimbau kepada setiap kita, menyampaikan setiap kita bahwa kita harus punya semangat, harus punya antusias. Antusias itu apa? Antusias itu dalam kamus artinya kegairahan, atau gelora semangat, atau minat besar terhadap sesuatu. Sebagai anak Tuhan kita harus hidup memiliki antusias. Ini sangat penting untuk membawa kita pada kemenangan. Amin. Berarti kalau kita memiliki antusias, bahwa sekalian kita memiliki gairah, kita memiliki semangat, bahkan hati kita berkobar-kobar. Kita memiliki minat sesuatu yang besar terhadap perkara, terhadap Tuhan dan terhadap pelayanan Tuhan. Amin. Jadi dalam Amsal 18:14 dikatakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Jadi kita harus tetap semangat. Kalau kita semangat, kita dapat menanggung segala perkara atau penderitaan yang kita alami. Penderitaan buat sekalian hari-hari ini bukannya makin ringan. Ternyata makin berat. Baru ya damai sedikit udah perang lagi, susah lagi. Ya tadinya udah kita pikir udah pertamax mau turun, ternyata sekarang udah susah lagi nggak? Lewat selat itu ya Bu sekalian ya. Ya kita gak usah bicara itu ya. Yang penting saat ini hari-hari seperti firman Tuhan. Bahwa pada akhir zaman kita akan mengalami kesusahan. Kita akan mengalami hal yang kurang baik. Tetapi bagi orang yang bersemangat di dalam Tuhan. Dia akan mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Amin. Semangat bisa atasi masalah Bu sekalian. Karena dikatakan semangat itu dari bahasa Yunani itu entheos. Entheos itu arti Allah ada dalam kita. Karena Allah ada dalam kita, maka kita dapat berkata seperti Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apapun yang terjadi, kalau Tuhan ada dalam kehidupan kita, kita pasti punya semangat. Sehingga apapun persoalan, apapun masalah, kita tetap bersemangat. Karena kita ingat firman Tuhan. Segala masalah, persoalan, kesulitan yang kita hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan sanggup memberikan jalan keluar. Amin. Kekuatan dari dalam itu dapat mengubah hal yang negatif menjadi positif buat sekalian. Seperti Daud dalam 1 Samuel pasal yang 30. Tatkala dia gak jadi perang, dia kembali ke kotanya, ke kota Siklak buat sekalian. Waktu Daud mau berperang,
bersama dengan tentara Filistin. Di tengah perjalanan tiba-tiba tentara Filistin bilang, wah kalau Saul sudah kehilangan kurang lebih 600 tentaranya. Gak usah pakai tentaranya Daud, kita ada cukup pasti menang. Akhirnya tentara Daud suruh pulang. Nah waktu tentaranya Daud pergi mau ikut berperang, orang Amalek tahu kota Daud kosong, tentaranya semuanya pergi. Dia serbu duluan sekalian. Sehingga kota Daud dikatakan rata dengan tanah. Kalau kita baca dalam 1 Samuel pasal yang ke-30. Semua dibakar habis. Anak-anak, orang tua yang masih tinggal semua dijarah, diambil, ditawan oleh orang Amalek. Sehingga waktu Daud kembali pulang ke kota Siklak itu, semua sudah rata dengan tanah. Dan Daud kita lihat dia hampir dilempari dengan batu oleh semua penduduknya, oleh masyarakat di situ karena ini gara-gara Daud. Tetapi kita lihat Daud nggak putus asa. Daud dia tetap semangat. Karena apa? Kemudian Daud dalam ayat yang ke-6 dikatakan Daud menguatkan iman percaya kepada Tuhan Allahnya. Dan memanggil Imam Abiatar, ambil efod itu. Aku mau bertanya sama Tuhan. Boleh gak aku kejar? Dapatkah aku susul mereka? Dan Tuhan berkata kepada Daud, kejarlah. Kamu akan dapat melepaskan mereka. Saat lingkungan tidak lagi mendukung Daud. Sekelilingnya tidak menopang Daud. Tapi Daud masih punya Tuhan yang menyertai dia. Dan dia tetap semangat. Dan akhirnya dia mengejar para tawanan itu yang dibawa oleh orang Amalek. Dan akhirnya dapat melepaskan kembali. Dapat membebaskan kembali. Bahkan tidak ada seorang pun yang terbunuh. Bahkan semua harta benda yang dijarah bisa diambil kembali. Bahkan lebih sekalian. Kita lihat bagaimana kalau Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Masalah sebesar apapun bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, siang hari ini kita mau belajar di seorang wanita yang kalau menurut hitung-hitungan dia tidak termasuk orang yang dihargai. Dia orang yang dikucilkan. Tetapi kita lihat bagaimana dalam pembacaan kita nanti dia menjadi seorang wanita yang antusias semangat memberitakan Injil. Sehingga satu kampung, satu daerah itu boleh percaya kepada Yesus. Kita baca dalam Yohanes 4 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam percakapan Kristus dengan seorang Samaria ini, wanita ini kemudian berkata, aku pernah dengar kalau Mesias atau Kristus itu akan datang. Dia akan memberikan segala sesuatu. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wanita ini kemudian dikatakan oleh Kristus, kamu memang sudah 5 kali menikah, kawin. Dan sekarang kamu hidup pun bukan dengan suami kamu. Dia kaget kok dia bisa tahu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan-jangan dia Kristus. Kalau sampai dia tahu persis pergumulannya, pasti ini Kristus. Bapak sekalian, wanita ini tahu firman. Dia belajar firman, tahu firman. Banyak orang juga tahu ayat Alkitab, tahu firman Tuhan. Tetapi kuncinya, kalau dia tidak berjumpa dengan Kristus, maka hidupnya tidak berubah. Amin. Dia tahu Kristus akan datang. Dia tahu firman, tapi dia belum berjumpa secara pribadi dengan Kristus. Sehingga kehidupannya rusak buat sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perjumpaan pribadi dengan Yesus. Ketika Yesus berkata, akulah dia, Mesias. Aku datang sekarang, maka hidup wanita itu menjadi berubah. Itu sebabnya kita ini tidak akan berubah buat sekalian karena
Kita tahu dengan akal seringkali. Kita banyak membaca, mungkin kita melihat di TikTok atau melihat di multimedia. Banyak ayat Alkitab mungkin ya di dalam kehidupan kita. Tetapi mengalami sendiri perjumpaan dengan pribadi Kristus itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Sekalipun kita banyak firman Tuhan, kalau kita nggak berjumpa dengan Kristus tidak akan merubah kehidupan kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, jadi kita harus memiliki roh yang terus menyala-nyala. Amin. Amin Pak Gembala yang ulang tahun. Harus memiliki roh yang terus menyala-nyala Bapak sekalian. Roma 12 ayat 11 mengatakan janganlah hendaknya kerajinan,mu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan suam-suam kuku ya. Wahyu 3:15-16 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Sekali lagi siapapun kita yang ada di tempat ini, kita harus tetap semangat. Kita harus berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan padam Bapak sekalian. Banyak orang karena situasi, karena keadaan, karena masalah pergumulan seringkali menjadi padam. Enggak semangat Bapak sekalian. Imamat 6 ayat 12 mengatakan, api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala. Jangan dibiarkan padam. Jadi tiap-tiap pagi imam menaruh kayu di atas mezbah itu supaya terus menyala Bapak sekalian. Oleh sebab itu biar dalam kehidupan kita terus menjalin hubungan intim dengan Tuhan supaya roh kita terus menyala-nyala dan kita melayani Tuhan. Antusias itu dapat dahsyat sekali buat sekalian. Dapat memberikan tenaga yang di luar jangkauan pikiran manusia. Biar kita tetap semangat. Di dalam semangat yang kuat akan ada yang dapat bisa mengatasi semua masalah. Bapak sekalian saya kalau bersaksi ya berapa bulan lalu Bapak sekalian. Ya, kan waktu yang lalu saya pernah saksikan di sini kalau kami sedang membangun gereja kecil di kampung kami di Pacitan ya Bapak sekalian ya. Akhirnya bulan Desember yang lalu itu gereja ruang ibadahnya sudah jadi ya, kurang lebih 10 kali 12 begitu ya. Dan itu juga karena pertolongan Tuhan. Karena apa Bapak sekalian, kakek kami agama seberang, papa mama kami agama seberang. Rumahnya selama ini bisa dipakai untuk persekutuan doa GBI Bapak sekalian. Jadi waktu kakak saya yang tinggal di rumah itu meninggal Bapak sekalian, maka saudara-saudara yang lain bilang, udah rumah ini kita jual saja, uangnya kita bagi rata. Waduh, saya bilang kalau uang rumahnya dijual pasti nggak ada lagi nanti tempat ibadah. Dan akhirnya ibu saya masih ada, ibu saya ada sama dengan saya di Tangerang, umurnya tahun ini 97 Bapak sekalian ya. Masih ada, masih suka nyanyi lagu gereja, dia udah jadi Kristen Bapak sekalian ya. Dan akhirnya waktu saya sedang bingung, saya ketemu dengan orang tua saya. Lalu saya tanya, ibu kalau rumahnya dibangun boleh apa enggak? Kalau dijual kan nanti saya ngaku orang sono, orang Pacitan, pas pulang ke sana enggak ada rumahnya, mau tinggal di mana? Masa mau tinggal di hotel ngakunya KTP-nya asli Pacitan. Nah Bapak sekalian akhirnya boleh enggak kalau rumahnya dibangun? Karena orang Jawa jawabnya enak, sopo sing duwe-duwe nih. Siapa yang punya uang katanya. Jadi Tuhan Yesus yang punya uang. Ya kalau ada yang punya uang ya silahkan aja rumahnya dibangun. Singkat cerita Bapak sekalian akhirnya saya menghubungi notaris. Bikinlah saya surat wasiat. Tanah dan bangunan ini tidak diperjualbelikan oleh siapapun juga. Anak, mantu, cucu, cicit tidak berhak mengubah keputusan ini. Ditandatanganlah di depan notaris Bapak sekalian. Dan akhirnya setelah itu jadi Bapak sekalian bulan September saya mulai bangun. Dan singkat cerita bulan Desember sudah bisa dipakai untuk ibadah. Nah Bapak sekalian begitu dipakai untuk ibadah itu tempatnya kegedean. Jemaatnya paling 20-30 orang sekarang muat 120. Bingung lagi saya, Tuhan itu rumah udah jadi. Tempat ibadah sudah jadi. Dan hebat Bapak sekalian di kampung kami kota kecil. Gerejanya lantainya bukan keramik. Pakai granit loh Bapak sekalian.
Karena ada yang kirim, Pak lagi bangun ya? Iya, saya kirim lantainya ya, saya pikir dikirim keramik. Dikirim granit bos sekalian. Begitu ada juga jemaat kami yang suka sewa-sewakan sound system itu bos sekalian. Dia tanya, Pak Agus di sana sudah ada sound systemnya belum? Belum, baru juga dibangun. Saya kirim ya sound systemnya, dikirim bos sekalian. Bose mereknya. Wah, saya bilang ini kampung kecil kayaknya gereja paling keren nih suaranya nih. Dan akhirnya sekarang bos sekalian kalau rapat RT, RW, apa ya siapa bisa pakai di gereja itu ya. Karena pakai AC dan lain sebagainya. Nah Bapak sekalian bulan Desember saya pulang, saya mulailah ibadah pertama kali di sana. Gak lama kemudian ada ngomong-ngomong ini gak boleh dipakai buat gereja. Wah resolusi kiri kanan begitu buat sekalian. Wah saya bingung, ternyata saya usut-usut saya cari-cari. Ternyata masih saudara sendiri buat sekalian. Yang menghasut ini. Tuhan saya berdoa Tuhan itu gereja gimana? Gerejanya sudah jadi muat 120 yang ibadah kok cuma 30, 40 paling banyak. Itu sayang tempatnya. Tiba-tiba bulan April kemarin buat sekalian. Pemerintah menaruh 1 batalion kepolisian tentara begitu di kota Pacitan. Kemudian 120 Kristen bos sekalian. Dan akhirnya harus kebaktian di GBI bos sekalian. Nah akhirnya kebaktianlah mereka di GBI. Nah begitu kebaktian di GBI pendetanya gembalinya telepon lagi, Pak gerejanya sudah nggak muat. Ya serba salah ini. Kemarin kurang jemaat kita minta sama Tuhan. Sekarang kebanyakan jemaat dikirim sama Tuhan minta apa lagi. Dan akhirnya singkat cerita kemarin bulan Mei saya pulang sekalian di depannya itu masih ada ruangan kosong begitu. Kami jebol, kami pasang TV seperti ini dan akhirnya di extension. Jadi ada 40 orang bisa masuk di situ. Nah Bapak sekalian, kalau kita bersemangat untuk melayani, kadang-kadang banyak yang membuat kita menjadi lemah. Mau di resolusi lah, mau diapain lah, bukan dengan orang lain, masih saudara sendiri. Tapi sekarang Bapak sekalian, yang kebaktian 120 orang pakai baju loreng-loreng begitu. Nggak ada yang utik-utik lagi sekarang. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau mau bikin mission trip bolehlah sekali-sekali ke sana ya. Lihat itu gereja di kampung kecil. Nah dan sebelahnya sekarang luar biasa. Sebelahnya tadi rumah biasa. Sekarang dibeli sama SBY Bapak sekalian. Jadi kita tetanggaan dengan rumahnya SBY Bapak sekalian. Jadi saya jamin lah itu. Karena perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan pasti aman untuk kebaktian di situ. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, jangan kita seringkali menjadi putus asa, menjadi tidak bersemangat. Kita tahu Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengatasi segala perkara. Sebab kalau Tuhan dalam kehidupan kita apapun, masalah kita apapun, tantangan kita tidak sendiri. Tuhan yang menyertai kita. Amin. Pertanyaannya pagi hari bagaimana supaya kita memiliki antusiasme. Yang pertama, jaga hati. Ya. Jaga hati. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Orang yang suka pahit hati, jengkel dengan orang lain karena gak bisa jaga hatinya. Kita gak bisa tahan orang mau ngomong apa tentang kita. Orang boleh ngomong apa aja tentang kita. Dapat membuat kita jengkel, dapat membuat kita marah. Kalau kita gak bisa jaga hati kita. Tapi kalau kita bisa jaga hati kita, memang kita gak bisa tutup mulut mereka. Gak bisa stop mereka ngomong apa tentang kita. Tapi kita bisa jaga hati kita. Jadi sekali lagi ingat, kita gak bisa jaga mulut orang, tetapi kita bisa jaga hati kita. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau orang sakit tetapi hatinya gembira, cepat sembuh buat sekalian. Jadi kami punya adik, saya itu masih punya adik satu buat sekalian. Tiba-tiba dia terkena serangan stroke. Ceritanya waktu dia lagi tidur, ya suster yang menunggu ibu saya itu bilang, ibu dibangunin gak mau bangun-bangun. Dia kaget langsung gak bisa jalan bu sekalian. Dan akhirnya sebelah kanan ini semuanya gak bisa digerakkan. Saya besuk dia di rumah sakit Siloam. Kalau kamu mau cepat sembuh obatnya gampang. Memang di sini ada dokter, ada obat dan lain sebagainya. Tapi yang menyembuhkan itu Tuhan. Hati yang gembira adalah obat.
kamu tetap memuji Tuhan, kamu tetap menyembah Tuhan. Singkat cerita buat sekalian, nggak lama itu dia bisa sembuh total. Sekarang waktu Natal kemarin udah ikut apa tuh nari-nari ibu-ibu tuh, lenden apa tuh ya namanya ya. Nah, udah ikut itu buat sekalian. Dan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, hati yang gembira adalah obat. Dan sekarang dia suka besuk. Kalau besuk orang sakit, ya saya saksinya. Kalau hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Sekali lagi kita harus bisa menjaga hati kita. Orang lain boleh berkata apa tentang kita. Kalau mau tahu tentang orang lain berkata apa tentang kita, tanya Pak Esra tuh. Jadi BPP orang ngomong apa tentang, kalau kita bisa menjaga hati kita, kita tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Jangan sampai kita ya padam karena perkataan orang. Kalau sakit tapi hatinya gembira cepat sembuh. Jaga hati tetap optimis, jangan pesimis. Orang yang pesimis itu selalu lihat kesempitan di tengah-tengah kesempatan. Tetapi kalau orang optimis melihat kesempatan di tengah-tengah kesempitan. Jadi biarlah kita menjadi orang optimis. Amin. Sehingga melihat apapun menjadi peluang buat kita untuk terus bekerja, melayani, dan kita terus berkarya bagi Tuhan. Amin. Kemudian hal yang kedua, ini yang paling susah ini, jaga pikiran. Pikiran ini medan pertempuran Mbak sekalian. Ya, menang atau kalah ditentukan oleh apa yang ada di pikiran kita. Seringkali kekhawatiran itu yang menguasai hidup kita. Padahal yang namanya kekhawatiran itu 90% belum tentu terjadi. Ya, banyak orang yang bikin survei seperti itu. Kekhawatiran itu 90% belum tentu terjadi, tapi kita khawatir terus. Dan itu menguasai kehidupan kita. Apa yang ada di pikiran kita itu menentukan langkah hidup kita. Sekali lagi pikiran itu adalah medan pertempuran. Seringkali kita kalah di sini buat sekalian. Kita terlalu berpikiran negatif terus. Akhirnya apa? Ya karena yang kita pikirkan negatif ya negatif terus. Tapi kalau kita punya pikiran, ya pikirkan perkara-perkara yang kudus, perkara-perkara yang mulia, perkara-perkara yang di atas. Seperti Filipi 4 ayat 8 mengatakan, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi tutup telinga kita untuk perkataan yang negatif. Bapak sekalian, kalau kita cuma dengar apa kata pakar, apa kata orang hebat, kita seringkali kita menjadi lemah. Bapak Ibu tahu kumbang? Tahu ya kumbang ya? Kalau kumbang itu kan menurut pakar nggak bisa terbang. Badannya besar, sayapnya kecil. Kalau kupu-kupu pasti bisa terbang. Badannya kecil, sayapnya besar. Tapi hari ini kita lihat kumbang masih tetap terbang. Pertanyaannya kenapa kumbang masih bisa terbang? Apa yo? Karena kumbang tidak pernah dengar apa kata pakar gitu Mas sekalian. Pakar mau ngomong apa aja boleh. Tuhan berkata, kita akan terbang tinggi melewati badai gelombang hidup ini. Maka tatkala masalah pergumulan datang, kita tetap pandang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Amin. Sehingga kita tetap semangat, kita tetap antusias buat sekalian. Kemudian yang ketiga, jaga perkataan. Lukas 1 ayat 41, dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Hebat enggak? Baru memberikan salam, shalom begitu. Anak atau bayi yang di dalam kandungan Elisabet itu melonjak. Dan dia penuh dengan Roh Kudus. Ini yang dinantikan oleh dunia saat ini. Perkataan kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kehadiran kita harus dinantikan oleh banyak orang. Dimanapun kita ada, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah pergaulan kita, di tengah-tengah kita sedang mengantar anak kita sekolah. Kita harus menjaga perkataan kita. Sehingga perkataan kita itu boleh membawa damai sukacita bagi banyak orang. Jangan kita hadir orang lain bubar Bapak sekalian. Amin. Kalau kita datang, wah dia datang tuh, kalau dia datang enak. Yang ngomong diskusi enak di sini, sharing enak di sini. Nah Bapak sekalian, kita harus menjadi orang-orang yang bawa perkataan yang baik. Seperti kita lihat Maria
Baru kasih salam kepada Elizabeth. Wah, Elizabeth penuh dengan Roh Kudus. Dan ini yang sangat dinantikan. Karena sekarang kebanyakan orang nonton TikTok buat sekalian. Bener. Apalagi sekarang udah ada AI. Ya kan? AI. Kalau AI yang sedang berkhotbah pun AI buat sekalian. Agus Irawan. AI kan gitu kan. Nah, ada AI-nya tuh kan. Nah buat sekalian. Banyak anak-anak muda saat ini buat sekalian. Dia tanya sama AI. Wah dia ceritakan masalahnya sama AI. Ada nih kisah nyata buat sekalian. Dia cerita masalahnya. Wah semua diutarakan sama AI. Kemudian jawabnya AI apa? Udah bunuh diri aja. Gak ada gunanya kamu hidup kalau seperti itu. Bayangkan buat sekalian. Jawabannya seperti itu. Ini kisah nyata buat sekalian. Nah Bapak Ibu kasih Tuhan, biar kita menjaga perkataan kita. Amin. Kita tetap senantiasa ya ada bersama dengan Tuhan. Kemudian yang keempat. Yang keempat itu jaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi gaulnya dengan siapa, dengan orang seperti apa, maka itu kita bisa jadi bos sekalian. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang rohnya menyala-nyala, maka kita ikut menyala-nyala. Amin. Oleh sebab itu jangan pindah-pindah gereja. Saya suka pusing bos sekalian. Saya khotbah di sini, dia ada di situ. Besok lagi khotbah di sini, dia ada di situ. Wih, saya pernah salamin orang itu. Ih, kamu tuh kayak Tuhan Yesus. Kenapa? Ada di mana-mana. Gitu. Kemarin bukannya kamu ada di sana? Iya. Kenapa kok sekarang ada di sini? Iya Pak, di sana ada masalah. Terus saya pindah ke sini. Di sini nggak ada masalah, mungkin gara-gara kamu pindah ke sini jadi ada masalah, jangan-jangan. Bapak sekalian jangan kita pindah-pindah gereja. Kita mesti tertanam di gereja lokal. Jaga pergaulan kita. Di sini mungkin ada komsel, ikut komsel. Bayangkan kalau pohon hari ini tanam di pot sini, minggu depan di pot sini, dibuka lagi minggu depannya di pot sini, sampai sini mati Bu sekalian. Kita mesti tertanam di gereja lokal. Amin. Di sini juga pengajaran diawasi buat sekalian. Kalau sampai Pak Gembala mengajar salah buat sekalian, BPD pasti panggil. Kenapa begini, kenapa begitu. Oleh sebab itu biar kita ya bergaul di gereja, tumbuh bersama di gereja, melayani bersama di gereja, ikut pemuritan di gereja sama-sama, bertumbuh bersama. Sehingga kita tetap kuat, kita tetap bersemangat, kita tetap berkobar-kobar. Karena kita punya pergaulan yang ya memberkati kita. Dan kita tahu kalau Tuhan dimuliakan lewat persekutuan kita, saya yakin dan percaya apapun pergumulan kita, kita saling sharing, saling mendoakan dan kita akan keluar sebagai pemenang. Amin. Di gereja kami semua jemaat harus terlibat di Ebenezer Family. Itu kayak komsel gitu bos sekalian. Jadi semua harus terlibat di sana. Kalau ada masalah pergumulan, didoakan di sana. Ada gembalanya masing-masing. Mereka kalau nggak tahu jawabannya minggu depan, ya dia sharing sama kita. Ini ada yang seperti ini, gimana menanganinya. Sehingga semuanya dapat bertumbuh dengan baik. Kalau di gereja buat sekalian Bapak Ibu nggak bisa tanya kan ke depan. Apa itu Pak maksudnya? Apa-apa itu? Nah, kalau di komsel kita bisa tanya bebas buat sekalian. Sehingga semuanya dapat bertumbuh dengan baik. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang keempat jaga pergaulan kita. Komunitas rohani Kristen adalah wadah persekutuan orang percaya untuk bertumbuh dalam iman. Berbagi firman Tuhan, saling mendoakan dan menguatkan satu dengan yang lain. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Bapak sekalian, jemaat itu paling suka kalau dengar kata yang terakhir. Padahal yang terakhir masih ada 15 poin lagi Bapak sekalian. Enggak Bapak sekalian. Yang terakhir jaga hubungan kita dengan Tuhan. Yesaya 40 ayat 29 sampai dengan 31. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya.
Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Oleh sebab itu jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tadi kita lihat cerita Daud buat sekalian. Semua kiri kanan lingkungan tidak menopang dia, tidak mendukung dia. Tapi dia tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dan kita lihat Daud bisa menyelesaikan masalahnya bersama dengan Tuhan. Bahkan Tuhan kembalikan semua yang telah dirampas. Bukannya buntung tapi untung bos kalian. Dapat lebihnya. Ya, semua yang dijarah, semua yang ditawan dapat diambil kembali. Dibawa ke kota Siklag kembali. Dan kita lihat luar biasa bagaimana karya Allah. Memang gak mudah tantangannya. Ya, tatkala sedang mengejar mereka, tiba-tiba di tengah perjalanan 200 orang kelelahan. Dan akhirnya Daud bilang, sudah kamu tinggal di sini saja biar kami dengan 400 orang tetap mengejar mereka. Secara hitung-hitungan matematika nggak mungkin menang. Orang yang sudah kelelahan mau melawan orang Amalek. Tapi kita lihat karena antusias, karena semangat, karena percaya kepada pernyataan Tuhan. Percaya kepada apa yang difirmankan Tuhan kepada dia, kejarlah. Kamu akan dapat melepaskan mereka. Tetap mengejar. Dan akhirnya menemukan seorang yang sudah lemah, tidak berdaya. Orang yang sudah sekarat di padang belantara. Dibawa kepada Daud. Ditanya sama Daud, kamu nih siapa? Gak bisa jawab sekalian. Karena kondisinya lemah. Kemudian diberilah kue sama dia, kue ara. Dikasih makan, dikasih minum. Ditanya, belum bisa jawab juga. Kemudian dikasih lagi 2 buah kue kismis, dikasih makan sama dia. Makan kue kismis, dikasih minum. Kemudian ayat firman Tuhan berkata, maka segarlah ia. Makanya dipakai sama tetangga kita, berbukalah dengan yang manis. Gitu sekali. Nah akhirnya begitu dia segar bisa menjawab, ditanya kamu ini sebetulnya siapa? Saya budak Amalek. Kemarin kami jarah itu kota Daud, kami hancurkan kota Daud. Nah waktu pulang saya sakit. Yang diajak ngomong siapa Pak Gembala? Daud padahal. Wah dia cerita bangga kami hancurkan kota Daud. Kami habisi kota Daud. Padahal yang diajak ngomong Daud buat sekalian. Untung bukan Pak Yuyung. Kalau Pak Yuyung langsung selesaikan secara jantan, ini penjahat ternyata. Nah buat sekalian Daud tidak begitu. Tatkala ditanya, saya budak Amalek. Maka Daud berkata, berarti kamu tahu dong dibawa kemana para tawan ini. Tahulah orang saya dari sana. Sama juga kalau Bapak Ibu mau ke kota Pacitan. Pak, kalau mau ke Pacitan lewat mana Pak? Banyak. Mau lewat Solo bisa, mau lewat Jogja bisa. Karena saya dari sana saya bisa tunjukkan jalannya. Bos. Nah ini orang Amalek, budak Amalek namanya budak buat sekalian. Boleh dibuang, boleh diapain aja boleh. Makanya waktu sakit gak dibawa, dibuang aja di padang belantara. Bayangkan 3 hari 3 malam dia ada di tempat itu. Kalau malam kedinginan luar biasa, kalau siang kepanasan luar biasa, jadi dia dehidrasi. Nah buat sekalian, waktu Daud berkata, jadi kamu tahu di mana mereka tahu. Kalau begitu, kamu bisa antar kita ke sana nggak? Bisa, tapi janji. Ya, setelah dia tahu bahwa itu adalah Daud, janji jangan bunuh saya. Dan akhirnya deal buat sekalian. Akhirnya diantar. Dia lihat itu orang Amalek lagi pesta, merayakan kemenangan habis mengalahkan kota Daud. Daud bilang besok pagi-pagi benar, kita serbu mereka. Dan akhirnya diserbu dan mereka semuanya para tawanan bisa diambil lagi dibawa pulang sekalian. Kita lihat Tuhan punya cara tersendiri untuk menolong kita. Bayangkan hanya orang budak yang sudah sekarat bisa dipakai Tuhan untuk membuka jalan supaya dia tahu kemana orang-orang itu ditawan. Nah Bapak sekalian, sekali lagi biar siang hari ini jangan kita membatasi Tuhan. Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Amin. Seringkali kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan saya perlu ini, perlu itu. Nah seringkali jawaban sudah di depan mata. Karena nggak sesuai dengan konsep pikiran kita pikir itu bukan jawaban Tuhan. Nanti setelah sekian lama, rupanya itu jawaban Tuhan. Seringkali kita seperti itu buat sekalian. Sekali lagi Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Waktu saya pas membangun gereja itu buat sekalian, saya nggak tahu tuh dana dari mana. Saya belum pernah ngumpulin dana.
Mengalir aja udah kita bongkar, kita mulai bangun pelan-pelan. Dan akhirnya kita lihat itu ada orang lihat, ada orang tahu, ada orang dengar, pada bantu, membantu sampai akhirnya selesai Bos sekalian. Selesai Bos sekalian. Kemarin kita bingung lagi, gimana ini kalau udah nggak muat gini. Nah kan kita masih ada di belakang masih ada tempat Bos sekalian. Akhirnya kita betulin bagian belakang. Ya nanti bisa sekolah minggu pindah ke bagian belakang dan lain sebagainya. Pastorinya dipindahin ke belakang sehingga itu ruangan gereja bisa lebih luas lagi. Kalau saya tanya ini para tentara ini berapa lama kira-kira ditempatkan di sini? Wah lama Pak, bisa 10 tahunan lebih. Nah, kadang-kadang kalau ditempatkan cuma 1-2 bulan kan ngapain kita juga capek-capek betulin ternyata ntar dia pergi lagi. Ternyata 10 tahun juga belum tentu masih bisa lebih. Nah buat sekalian akhirnya ya mereka saat ini setia beribadah di tempat kita. Awalnya baguskan Tuhan cuma modal dengkul sama lutut ini berlutut kepada Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana cara membangun rumah Tuhan. Tapi saya tahu Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong. Ya akhirnya saya nggak, bukan bendaharanya, ada bendaharanya saya tunjuk. Akhirnya cuma dia tanya, Pak ada yang transfer, Pak ada yang transfer. Dan akhirnya sampai pembangunan selesai itu Bapak sekalian, itu ada yang transfer Bapak sekalian. Sehingga semuanya dapat diselesaikan, kita nggak punya utang sedikit pun untuk pembangunan gereja itu. Sekali lagi Tuhan punya banyak macam cara untuk menolong kita. Bapak Ibu yang baru menyekolahkan anak, anak kuliah, jangan takut. Kalau Tuhan yang izinkan untuk kuliah, pasti Tuhan juga menyediakan dananya. Amin. Ya kan pengalaman saya pernah saya ceritakan Bapak sekalian. Saya punya 2 anak. Dua-duanya sekolah di Universitas Multimedia Nusantara yang di Serpong itu. Yang satu ambil animasi, satu ambil sinema. Ya, yang perempuan ambil animasi, yang laki-laki ambil sinema. 1 semester itu biayanya 10,5 juta. Nah ini anak bisa dua-duanya bareng kuliah Bapak sekalian. Jadi 2 anak jadi 21 juta. Bapak sekalian saya nggak kerja apa-apa, saya cuma melayani. Ya, nggak kerja apa-apa. Gajinya gede, pendeta berapa Pak? Oh sebulan 30 hari, kadang-kadang 31 ya Bapak sekalian ya. Nah Bapak sekalian kadang-kadang bingung. Kalau anak perempuan enak ngomong, Pak bulan depan harus bayar uang kuliah kalau mau lanjut kuliah. Tapi kalau anak laki, hari Jumat ngomong, hari Senin terakhir Bapak sekalian. Yang ketawa punya pengalaman Mas itu ya. Hari Jumat ngomong, Senin terakhir. Dia pikir bapaknya punya deposito atau tabungan gitu Bapak sekalian. Saya cuma ngomong sama anak, kalau Tuhan izinkan kamu kuliah, pasti Tuhan sediakan dananya. Yang penting kamu bertanggung jawab, setiap rupiah itu bukan hasil kerja papa. Tapi itu semua berkat Tuhan. Ada jemaat yang memberi bukan dari kelebihannya. Ada jemaat memberi dari kekurangannya. Jadi kamu harus pertanggungjawabkan setiap rupiah yang papa kasih buat kuliah kamu. Paling bisa bayarin kuliah, untuk cari alat-alat sendiri kamu harus cari sendiri. Dan akhirnya yang perempuan kerja di Gramedia Bapak sekalian ya. Mereka di sana sampai akhirnya lulus pun nggak boleh kemana-mana, mesti Gramedia. Dan akhirnya karena dia kerja sama orang-orang tua nggak betah juga Bapak sekalian. Dan akhirnya ya sekarang bekerja di perusahaan orang asing Bapak sekalian. Nah Bapak sekalian, mereka kuliah dari semester ke semester. Saya cuma berdoa kepada Tuhan, Tuhan anak saya pengen kuliah di sini tapi saya nggak punya uang. Nah Bapak sekalian, waktu mau bayar uang muka aja saya bingung Bapak sekalian. Waktu masuk anak yang pertama, berapa biayanya untuk masuk? Oh uang gedung dan sekian-sekian, kurang lebih hampir 40 juta Bapak sekalian. Waduh, saya bilang saya ini pendeta, saya nggak punya uang sebanyak itu tapi anak saya pengen sekolah di sini, gimana caranya? Lalu dia tanya, Pak anak Bapak waktu SMA kira-kira juara apa enggak? Waduh saya nggak tahu, sekarang nggak ada pengumuman juara-juara itu nggak ada. Saya bilang gitu dan akhirnya coba tanyakan ke sekolah. Dan akhirnya saya ke sekolahnya SMA, sekarang saya tanya, anak saya namanya Yosiana Putri Irawan di sekolah ini dapat prestasi apa enggak Pak? Oh dapat Pak, juara berapa dia? Ya termasuk 10 besar. Tolong Pak dibikinkan surat menyatakan bahwa anak saya 10 besar. Nah akhirnya buat sekalian saya model buat surat itu saya bawa. Kalau dengan ini, ini boleh nih Pak dapat diskon 60% katanya. Wah begitu dulu, masih berapa duit? Masih ya tambah-tambah ini 22 jutaan lah. Lalu saya juga nggak punya duit, gimana caranya lagi? Bingung. Akhirnya
Ngobrol-ngobrol ternyata bagian marketingnya anak pendeta juga Pak sekalian ya. Jadi saya ngomong gimana bisa dibantu nggak? Gini Pak, anak Bapak pernah berprestasi nggak di sekolah? Bikin apa, bikin itu? Oh pernah. Nah waktu itu buat sekalian ada pameran foto di SMS ya, kalau Bapak ke Tangerang itu di SMS Sumarekon Supermall. Nah itu ada dipajang foto, yang suka fotonya ditempelin bintang begitu Bos sekalian. Nah anak saya cetak, taruh di situ. Nah ternyata itu semua bintang nempel di fotonya dia Bos sekalian. Karena apa? Kejadian aneh, kebakaran dia foto Bos sekalian. Ya waktu itu di perumahan kami depan tuh ada kebakaran, dia lari bawa kamera, dia foto Bos sekalian. Ternyata apa Bos sekalian? Itu pemadam kebakaran semprot airnya cuma sampai di lantai 2. Kebakarannya di lantai 3 Bos sekalian. Jadi itu kan aneh Bos sekalian. Orang kebakaran lantai 3 yang disemprot lantai 2. Ininya gak nyampe Bos sekalian semprotannya. Dan akhirnya dipajang lah itu. Ya unik begitu ya. Akhirnya dia dapat juara. Terus akhirnya diberi penghargaan dari apa tuh Darwis apa-apa saya lupa. Dia dapat sertifikat kamu mau sekolah ini bisa di sekolah kami bisa free dan lain sebagainya. Nah akhirnya saya bawakan itu. Nah ini boleh Pak. Singkat cerita buat sekalian. Anak saya bayar 12 juta. 12 juta. Terus ini harus cash. Kalau cash saya juga gak punya. Bapak diam-diam ya jangan bilang sama orang-orang. Bapak boleh nyicil dah. Akhirnya saya cicil selesai juga. Nah Bapak bilang kasih Tuhan dari semester ke semester kami cuma lihat dari mujizat kepada mujizat. Oleh sebab itu terus jaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mikirin berkat yang ada pada kita mungkin kita nggak punya semangat untuk menyekolahkan anak. Tapi karena kita lihat pertolongan Tuhan, janji Tuhan, kita tetap semangat, tetap berapi-api. Sehingga dua-duanya bisa selesai buat sekalian. Begitu dua-duanya selesai. Saya main ke seminari buat sekalian Petamburan. Ketemu Pak Frans Pantan. Pak Agus ayo dong kuliah lagi. Kuliah lagi? Saya bilang gitu. Saya ini udah umur 60 lewat Pak, udah mau 65. Kalau yang ulang tahun hari ini baru 55 ya gitu ya. Saya udah 65, tuaan saya. Tapi kalau jajaran lebih tuaan bapak dia ya. Ya kalau jajar katanya lebih tua Pak Yuyung daripada saya. Ya, nah buat sekalian, kemudian dia ngomong Pak ayo kuliah lagi, udah gak muat nih. Kalau ada yang bisa di-delete, nah boleh lah. Ini kan gak bisa, udah penuh otaknya. Saya begitu berangkat ke gereja sama anak saya yang perempuan. Saya ceritakan, Yosi kenapa? Masa papa suruh kuliah lagi? Ya gak bisa lah udah tua, ininya udah penuh. Mungkin seumur-umur kamu gini kuliah lagi di seminari gitu. Dia jawab, aku udah daftar Pak, tinggal bayar aja. Kaget saya sekalian. Tadinya suruh itu gak mau kali lihat bapaknya jadi pendeta susah gitu ya. Jadi dia gak pengen jadi pendeta. Dia ngomong, Pak aku gak mau jadi pendeta, tapi kalau mau jadi dosen boleh. Akhirnya di sekolah buat sekalian. Dan sekarang sudah ngajar di seminari buat sekalian ya. Nah buat sekalian dia udah S2 di seminari selesai dan sekarang dia ngajar S1. Nah buat sekalian sekali lagi jaga hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jaga hubungan kita dengan Tuhan, apapun yang terjadi kalau Allah ada beserta dengan kita, kita pasti bisa menanggung segala perkara. Jadi kita ingat ada 5 hal, bagaimana supaya kita memiliki antusias. Yang pertama jaga hati kita, yang kedua jaga pikiran kita, yang ketiga jaga perkataan kita, yang keempat jaga pergaulan, dan yang kelima jaga hubungan kita dengan Tuhan. Saya akan akhiri dengan pemutaran film singkat. Ya berapa menit? Mau? Nah ini ada seorang yang divonis oleh pengadilan, dia dihukum 5 tahun 1 bulan. Dia mulai putus asa, dia tidak ada semangat, tidak ada gunanya hidup dan lain sebagainya. Tapi dia lihat ada seorang yang dihukum 14 tahun. Dia menjalaninya dengan sukacita seperti seolah tidak terjadi apa-apa. Dan dia mulai bertanya, kenapa sih kok kamu bisa hidup enjoy, hidup sukacita seperti itu? Apa sih rahasianya? Dan akhirnya dia kasih Alkitab kepada dia. Dan kita lihat firman Tuhan itu mengubah kehidupannya dan akhirnya dia berubah menjadi orang yang menjadi saksi Tuhan yang hidup. Boleh diputar filmnya? Silakan. Saya pemakai narkoba dari tahun 98 sampai 2014 tuh, itu udah luar biasa tuh. Ditambah Udah suaranya setiap dikit. hari pakai. Hidup juga udah gak ada artinya menurut saya. Ego yang ada, gak pernah mikirin orang. Keluarga yang penting udah saya cukupin, ya udah. Gak ada rasa
sayang, nggak ada. Itulah, narkoba ini membuat saya punya hidup sendiri, dunia sendiri. Awalnya saya lagi polisi datang, saya tahu, saya lihat CCTV, saya nggak ada rasa takut di situ. Si polisi nanya, lu tunjukin barangnya mana, lu gua bebasin. Akhirnya saya tunjukin barangnya, tetap aja diproses. Nggak make sense banget. Ya itu mau udah jalannya Tuhan lah sepertinya ya. Berbagai macam upaya, usaha kita lakukan supaya mendapatkan hukuman yang seringan mungkin. Praknya putusan di 5 tahun 1 bulan. Pas lagi mau saya ditransfer ke rutan, wah tegang juga nih saya dengan ada si pelapor sudah ada di rutan. Pas waktu datang, wah saya ngeliat si pelapor ini dan bawa teman-temannya dia, seolah-olah kayak yang mau mukulin saya gitu. Tapi di saat saya bersamaan juga ada teman saya lagi yang baru saya kenali saat itu, dia datang malah menghampiri saya, nggak usah takut, udah kamu merangkul saya, anggap aja kita udah kenal lama nih. Biar mereka lihat kalau kamu teman saya. Kenal juga enggak, tapi setidaknya saya di situ udah ada yang protek gitu. Abang saya ini yang saya baru kenal lagi pertama saya masuk, saya dikunjung hampir tiap hari lagi tuh, dekat sama kita seolah-olah kayak bodyguard saya. Padahal saya nggak minta gitu, nggak mengharapkan. Jadi ini orang kok mau protek saya dengan begini banyak caranya, luar biasa. Dia dihukum 14 tahun. Saya melihat dari dirinya ini nih luar biasa, dia menjalani hari lepas hari nyantai, happy, kayak nggak ada beban gitu, nggak pernah ada stres, senyum terus, nggak pernah marah. Ini saya mulai ada tanda tanya, kok ini orang bisa gitu. Saat itu saya sempat nanya, bang, apa sih bang rahasianya bang yang bikin abang bisa menjalani hukuman seberat ini dengan seringan-ringannya? Dia menunjukkan saya sebuah Alkitab. Nah ini baca firman berat ya. Saya cuma masih responnya, oh oke. Ya itu emang perlu proses. Di situ saya masih ada pergumulan kan, fight terus. Ya daging belum bisa terima lah 5 tahun. Siapa sih yang bisa terima? Wah, 5 tahun. Karena saya ngerasa di penjara udah nggak bisa kemana-mana nih, ke kanan, ke kiri, depan, belakang udah mentok. Saya cuma bisa berharap satu sama ke atas. Itu seperti teman saya bilang itu, baca firman. Saya mulai buka hati, saya mulai baca. Contohnya di 1 Korintus 10 ayat 13, yaitu pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi batas kemampuan manusia. Tuhan menyediakan jalan keluarnya. Itu salah satu ayat yang menguatkan saya. Di saat itulah saya bisa mulai mengenal Yesus. Parah banget. Kalau saya flashback, oh ya, masih untung saya ditangkap Tuhan. Kalau enggak, saya nggak tahu di hidup saya mau end up kayak gimana. Ya luar biasa Tuhan itu. Makanya saya sangat bersyukur Tuhan proses saya. Emang caranya harus seperti ini. Sekalipun di tempat yang paling hina menurut mata dunia, di penjara, saya tetap sukacita buat saya bisa bertemu dengan Yesus. Puji Tuhan. Selama Ferry di dalam itu keluarga yang kacau balau lah. Saya dapat masalah besar yang saya nggak berani ngomong ke Ferry. Di saat Ferry pulang, buat saya tuh saya memberikan musibah loh ke suami saya gitu, karena di saat itu saya menyediakan utang buat Ferry, buat suami saya gitu kan. Nah, tapi yang saya terharu yang ngedengarnya gitu kan, maksudnya ini luar biasa loh Ferry. Di saat dikasih masalah seperti ini, dia hanya bilang gak apa-apa, Tuhan cukupi kok gitu. Saya yakin kalau ini Ferry yang dulu udah bukan dimaafin lagi, kayaknya udah cerai deh, lu gak pantas jadi istri gua gitu. Itu Ferry dulu mungkin ya, tapi yang sekarang dia bilang udah, kamu sabar, ayo kita bareng-bareng berdoa, ayo kamu harus percaya kamu sama Tuhan, kalau Tuhan pasti akan menyelesaikan semua itu. Tapi saya minta sama kamu, dia bilang gitu, buka hati kamu buat Tuhan. Dia sih percaya ada ayat yang bilang 1 orang bertobat dalam seluruh keluarga diselamatkan. Ini nyata buat saya, ini nyata. Yang paling kita banggakan sekarang pribadi Dwi yang ngerasa sekarang saya punya imam loh di keluarga. Karena yang dulu nggak pernah mengenalkan apapun kebaikan di dalam hidup kita gitu ya, sekarang wow gitu. Saya punya seorang imam yang bisa ngebimbing kita, terus mengatur semuanya tuh dengan penuh kasih kalau sekarang gitu kan. Yang kalau dulu kan marah-marah, nggak, sekarang udah kita udah
Jadi keluarga yang lebih Puji baik. Tuhan. Gitu. Mari kita bangkit berdiri sekalian. Kita naikkan pujian Aku Punya Tuhan Yang Besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita ambil saat teduh di hadapan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara sekalian yang sudah tidak semangat lagi, tidak berkobar-kobar lagi karena masalah pergumulan sakit penyakit yang menimpa kehidupannya. Siang hari ini kita mendengar, kita harus tetap semangat, kita harus tetap berkobar-kobar. Jaga hati kita, jaga pikiran kita, jaga pergaulan kita, jaga hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita tetap semangat, tetap berkobar-kobar. Kalau ada di antara Bapak Ibu yang kurang semangat, tidak semangat lagi, boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bagi Bapak Ibu yang punya pergumulan, persoalan, boleh mengangkat tangan. Saya berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bapa, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu. Karena kami percaya saatnya kami mengangkat tangan kepadamu Tuhan, Engkau akan turun tangan bagi kami. Engkau akan menolong kami menyelesaikan masalah kami, masalah pergumulan kami, baik pribadi, keluarga, rumah tangga. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup memberikan jalan keluar bagi kami. Dan tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tuhan, Engkau jamah dengan kuasa-Mu yang ajaib. Bebaskan, lepaskan, sehingga kami tetap memiliki semangat, tetap memiliki api yang berkobar-kobar untuk hidup dan melayani Engkau ya Tuhan. Jamah Tuhan pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Mari kita mengangkat tangan kita arahkan kepada Bapak Gembala yang hari ini berhari jadi. Kita berdoa. Bapa, kami mengangkat tangan kami kepadamu, karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan, bahkan Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kami, bahkan penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Saat ini berdoa untuk Bapak Gembala ya Tuhan, yang hari ini berhari jadi. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama ini. Dan kami letakkan hari-hari ke depan ke dalam tangan-Mu. Tuhan lebih lagi menyertai. Tuhan lebih lagi mengurapi dengan dahsyat. Karuniakan Tuhan karunia baru di dalam pelayanan. Sehingga lewat kehidupan hamba-Mu boleh membawa setiap kami umat-Mu makin dewasa di dalam Tuhan. Makin mengenal Tuhan dan dipersiapkan untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Berikan sukacita apapun yang menjadi pergumulannya. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan dia. Penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupannya. Kami percaya Bapak Gembala adalah penyertaan Tuhan, adalah pimpinan Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan bersama dengan Tuhan dan memberkati banyak jiwa-jiwa di GBI Jatinegara ini. Terima kasih Tuhan, apapun pergumulan yang sedang dihadapi, kami percaya dia tidak sendiri, tapi Tuhan menyertai senantiasa. Curahkan berkat jasmani, berkat rohani atas kehidupannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan
untuk berkat-Mu bagi Bapak Gembala, sehingga Bapak Gembala makin semangat, makin berkobar-kobar untuk menggembalakan gereja-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Katakan bersama, amin.